Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah salat tarawih yang dimati Allah, di dalam surat At-Takatsur Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alhaakumut takatsur. Kemewahan dunia telah melalaikanmu. Alha yulhi ilha, terambil dari kata lahun. Lahun dalam bahasa Arab artinya hiburan. Seperti Al-Quran dalam surah Al-Hadid ayat 20 Allah berfirman, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Ketahuilah oleh kalian bahwasannya kehidupan dunia ini adalah permainan dan hiburan. Hiburan itu esensinya memalingkan seseorang dari sesuatu yang positif kepada sesuatu yang negatif. Memalingkan orang dari sesuatu yang produktif kepada sesuatu yang tidak produktif. Itu esensi dari hiburan. Makanya Allah menegaskan di dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-9, Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Islam bukan agama yang melarang umatnya untuk kaya, jemaah sekalian. Malah secara tidak langsung Islam menyuruh umatnya untuk kaya, minimal cukup. Kenapa? Karena di dalam rukun Islam itu ada pergi haji, ada zakat. Itu tidak mungkin dilakukan bagi mereka-mereka yang tidak kaya. Tetapi Islam mengikatkan hambanya untuk menjadi orang kaya yang soleh. Orang kaya yang soleh. Sejak Nabi Adam, jemaah sekalian, sampai sekarang, dan mungkin sampai sampai kiamat nanti, di dunia ini pernah hidup dua orang yang sangat kaya, super kaya, yang kekayaannya tidak mungkin dikalahkan oleh orang lain setelahnya sampai kiamat. Ada dua orang. Yang pertama, Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah manusia super kaya yang kekayaannya tidak mungkin dikalahkan oleh orang setelahnya, dan itu doa beliau. Qala rabbi ighfirli, ya Allah, ya Tuhanku, maafkan aku. Kemudian beliau berdoa, wahabli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Beri aku kekayaan, kekuasaan yang tidak mungkin dimiliki oleh orang setelahku. Itu doa beliau. Ya. Jadi Nabi Sulaiman itu manusia super kaya. Tapi dengan kekayaannya, ketika Allah memberikan anugerah yang sangat besar tersebut, apa kata beliau? Beliau berkata, hadza min fadli rabbi. Semua ini hanya semata-mata anugerah dari Tuhanku. Untuk apa? Dia berdua nih, mengujiku. Ashkuru am akfur. Apakah aku dengan harta dan kekuasaan yang aku miliki aku bersyukur, atau justru sebaiknya aku menjadi kufur? Itu orang kaya pertama di dunia, Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedua, manusia super kaya yang tidak mungkin kekayaannya dikalahkan hingga hari kiamat, yaitu Qarun. Qarun ini kita sudah tahu ada sebagian ulama mengatakan Qarun ini masih ada hubungan sepupu dengan Nabi Musa, hidup di zaman Nabi Musa. Beliau itu awalnya orang soleh, rajin berdoa dan menghafal kitab Taurat. Soleh, makanya didoakan oleh Nabi Musa agar diberikan kekayaan, harta. Tiba saatnya Qarun menjadi orang yang sangat kaya. Di dalam Al-Quran dijelaskan kekayaan Qarun itu untuk mengangkut atau untuk mengangkat kunci gudang hartanya saja itu dibutuhkan oleh beberapa orang yang kuat. Bayangkan Pak, kita punya kunci brankas nih. Qarun untuk mengangkat kuncinya itu harus diangkat oleh beberapa orang yang kuat, algojo. Seberapa banyak kuncinya itu? Dan Qarun memiliki ribuan gudang harta. Tetapi ketika dia diberikan anugerah yang begitu banyak oleh Allah, apa katanya? Dia berkata, wa ma utituhu ala ilmin indi. Semua yang aku punya ini, harta yang aku punya ini semata-mata karena ilmu dan kemampuanku. Jadi satu sisi Nabi Sulaiman berkata, hadza min fadlir rabbi, harta itu dari Tuhanku.
karunia dari Tuhanku. Sementara Qarun berkata, semua yang aku dapat adalah karena kerja kerasku, karena ilmu yang aku miliki. Dan kita tahu dalam sejarah, akhirnya beliau bersama harta bendanya ditenggelamkan ke bumi. Nah, jemaah sekalian rahmati Allah, banyak orang yang menganggap bahwa ketika orang itu hidup mewah, ketika seseorang itu bergelimang harta, maka kita menganggap bahwa Allah cinta kepada dia. Ada orang kaya, banyak hartanya, wah Allah cinta sekali dengan dia. Sementara ada orang yang tidak kaya, kekurangan, dianggapnya Allah tidak cinta kepada dia. Padahal sesungguhnya kekayaan harta seseorang itu tidak menjamin bahwa Allah itu sayang. Tergantung kita mau menggunakan harta itu seperti apa. Maka jemaah sekalian, ada salah satu amal jariah yaitu berupa sedekah jariah. Sedekah jariah adalah amal jariah yang bentuknya adalah harta. Harta, jadi karena kita umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling pendek usianya. Kita Pak, saya sering mengatakan kita ini umat Nabi Muhammad, umat yang paling pendek usianya. Kata Nabi, baina sittin ila sab'in. Usia umatku antara 60 sampai dengan 70 tahun. Jarang yang melalui usia itu. Kalau ada usia umat Muhammad 60 tahun, maka kalau kita potong, misalnya dipotong baligh 15 tahun, sisa 45 tahun, dipotong tidur Pak. Manusia itu tidur sepertiga dari hidupnya. Jadi kalau ada orang berusia 60 tahun, 20 tahun untuk tidur, sisa 25 tahun dipakai kerja, cari nafkah dari pagi sampai sore 8 jam, sama dengan tidur, sisa 5 tahun. Umat Nabi Muhammad usia 60 tahun hanya 5 tahun untuk beribadah. Itu belum dipotong piknik, jalan-jalan, sakit, gosip, main Facebook, media sosial. Sisa setahun Pak. Sisa setahun umat Nabi Muhammad efektif ibadah kepada Allah hanya setahun. Itu belum dipotong rematik, asam urat dan lain sebagainya. Sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau kita berusia 60 tahun tidak lebih dari 5 bulan. Bayangin Pak, sholat kita dunggang-dungging nih sehari semalam 5 kali sehari 17 rakaat. Kalau kita berusia 60 tahun tidak lebih dari 5 bulan. Sedikit sekali. Dengan ibadah yang sangat sedikit lalu kita mengharapkan surganya. Tidak mungkin. Kita tidak mungkin masuk surga Allah dengan ibadah kita. Maka carilah amalan-amalan yang berinvestasi akhirat. Salah satunya adalah harta yang kita sedekahkan di jalan Allah, itulah yang menjadi investasi akhirat kita. Di usia kita kepala 4, 5, 6 harusnya sudah berpikir lebih kepada akhirat. Ada orang 60 tahun, 70 tahun tabungannya miliaran. Untuk apa coba? Ada orang 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun tabungannya ratusan juta. Untuk apa coba? Orang cerdas transfer ke akhirat. Karena itulah harta dia sesungguhnya. Imam Ali berkata, harta manusia ada 3. Yang satu, yang dia makan habis, yang dia gunakan kemudian lusuh, punah. Yang dia infakkan di jalan Allah, yang Bapak masukkan dalam kotak amal nih, di masjid sekarang ini, itulah harta kita sesungguhnya. Yang kelak akan menengari kita di alam kubur. Semoga jemaah sekalian, kita di Ramadan ini dapat mengamalkan, mensedekahkan harta kita di jalan Allah. Mumpung di bulan Ramadan, yakinlah harta yang kita sedekahkan di jalan Allah tidak akan berkurang, malah justru bertambah. Sekian, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.